Sejauh mana sih agama itu bisa kita sambungkan dengan media? Secara normatif, secara normal, ada banyak ruang-ruang religius dari media. Misalnya apa? Ruang informasi. Bisa kan media memberitakan hal-hal yang sifatnya religius. Idul Fitri dimulai tanggal sekian, itu media. Diumumkan lewat media. Ini ruang informatif. Sekarang saatnya akhir tahun, hari Natal dan Tahun Baru misalnya, ini informasi. Ada ruang pendidikan, ceramah-ceramah, kajian-kajian. Kayak ngaji kita ini nanti masuk ke YouTube. Nah, itu mungkin ya jenisnya ruang pendidikan, mendidik, ada ilmunya, meskipun tidak jelas tujuannya tadi. Tapi kan ono isine sithik-sithik. Ini ruang pendidikan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan. Sekarang kan mulai banyak kegiatan. Kalau zaman dulu sih, kalau di televisi misalnya acara ceramah agama, kemudian acara, sekarang lewat YouTube, lewat itu banyak kegiatan-kegiatan. Bisa juga interaksi dengan komunitas, circle-circle agama, terkoneksi melalui media. Di HP saya banyak sekali komunitas-komunitas yang basisnya agama. Organisasi ini, organisasi itu, lembaga ini, lembaga itu. Bahkan saya ada grup khataman 30 juz, ada grup sholawatan, ada grup. Ini kan media yang dimanfaatkan untuk berinteraksi. Kegiatan keagamaan sekaligus interaksi komunitas. Nanti saling mengabarkan innalillahi, terus semuanya pakai copy paste innalillahi, innalillahi, innalillahi. Itu kan kita berinteraksi. Administrasi kelembagaan juga begitu. Mengelola, kita punya lembaga, kemudian kita bikin medsosnya, kita bikin ruang di media untuk lembaga kita, untuk berinteraksi, mengatur, menata, dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir, komodifikasi. Jadi media jadi jalan bagi agama untuk melakukan komodifikasi. Komodifikasi dalam tanda petik ya, mencari nilai ekonomi dari agama, mencari adsense dari ceramah misalnya, itu namanya komodifikasi. Sejenis ruang agama yang bernuansa ekonomi. Nah, ini ruang-ruang dari agama dalam media. Bisa informatif, bisa pendidikan, bisa kegiatan, interaksi, administrasi, komodifikasi, dan lain sebagainya. Motifnya sekarang. Secara umum ada teori begini. Orang menggunakan media yang berhubungan dengan agama. Yang pertama, justru untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Yang kedua, untuk memperkuat religiusitas. Jadi yang pertama tadi, hari ini orang mengenal fenomena namanya transhumanisme atau posthumanisme. Ketika manusia ingin melepaskan diri dari berbagai belenggu dan kelemahannya, sisi kemanusiaan, sisi spiritual yang dianggap membelenggu, ingin dia lampaui dengan teknologi media. Jadi yang dulu kita mungkin lemah, sekarang bisa diatasi oleh teknologi, oleh media. Dulu kita pernah belajar ini, misalnya ada tokoh Donna Haraway dengan human cyborg. Human cyborg itu jenis transhuman. Kita itu sekarang seperti cyborg, manusia, setengah mesin. Hidup kita kan separuhnya ada di mesin sekarang.
Kita belanja lewat mesin, kita butuh ini, butuh itu, semua dipenuhi oleh mesin. Hidup kita setengahnya tidak bisa lepas dari mesin. Maka kata Donna Haraway, kita itu seperti cyborg. Lama-lama nanti peran-peran agama mulai terpinggirkan dengan hadirnya aneka ragam teknologi. Kita diwakili, kelemahan kita diwakili oleh teknologi. Sekarang kadang-kadang yang lebih sering ngaji kan HP kita daripada kita. Wah, naik mobil selawatan, terus yang selawatan kan ya musiknya, Spotify-nya, orangnya ndak ngapa-ngapain. Sudah cukup diwakili HP-nya, diwakili gadgetnya untuk selawatan, untuk ngaji. Manusianya ndak pernah. Alasanmu mendengarkan saja kan sudah pahala, Pak. Kui ya alasanmu dong. Padahal HP ini katamu ini produknya Yahudi loh, Pak, ini Israel. Tapi mbok suruh selawatan terus, mbok suruh ngaji terus. Jangan-jangan ini nanti masuk surga lebih dulu dari kalian. Nah, itu gaya pertama. Ketika media menggusur wilayah-wilayah keagamaan. Saya pernah di satu daerah itu yang adzan juga mesin. Jadi saya pernah salah dengar jam 3 subuh dini hari, tiba-tiba ada suara adzan di masjid. Tak anggap sudah subuh, maka saya berangkatlah ke masjid itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi di situ disetel otomatis setiap jam 3 terus hidup, sound systemnya bunyi adzan awal. Tak pikir sudah subuh, ternyata mesinnya saja yang bunyi. Nah, ini kan menarik. Ada wilayah-wilayah agama yang kemudian digantikan oleh mesin. Itu gaya pertama. Ada gaya kedua, memang teknologi itu kita pakai untuk memperbaiki religiusitas kita. Saya selama ini ngajinya itu jelek, Pak, tapi setelah belajar tajwid lewat YouTube sekarang saya bisa. Nah, ini teknologinya bermanfaat untuk agama. Saya biasanya itu kalau membaca wirid itu tidak tahan lama, Pak, tapi membaca wirid sambil nonton TV bisa lama itu, Pak. Jadi ya lumayan lah daripada tidak baca apa-apa, ya kan, nonton TV sambil wiridan ya lumayan. Ini gaya kedua. Jadi teknologi yang humanistik, meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Nah, teman-teman boleh sekarang introspeksi. Mesin-mesin di sekitar kita itu menggantikan peran religius kita atau meningkatkan kualitas religiusitas kita. Coba dicek ya. Sejak ada HP saya tambah religius, Pak, tambah dekat dengan Allah, ibadahnya tambah banyak. Dengan adanya macam-macam fasilitas dari gadget yang saya miliki. Atau sebaliknya, saya sekarang jadi agak males ya, Pak. Saya tambah pinter sekarang, Pak, karena ada gadget. Jadi ya saya milih amalan-amalan yang cocok saja, yang sesuai saja, dan lain sebagainya. Jadi kualitas ibadahnya tambah turun. Ya kayak tadi, ngajinya digantikan oleh HP, nanti apa-apanya digantikan oleh HP, oleh mesin, dan lain sebagainya. Ini dua mode penggunaan media yang berhubungan dengan agama. Lanjut. Nah, ini agak pelan-pelan mikir ini. Kamu sudah ngantuk, tak kasih ini. Tidak apa-apa ya. Agama dalam media. Ini istilahnya, ini satu teori hasil penelitiannya. Profilnya agama dalam media. Ada 3 jenis media ketika dia membahas atau menampilkan agama. Ada namanya religious media.
religious media itu ya memang agama yang ditampilkan melalui media-media. Ada jenis kedua. Jenis kedua jurnalisme, journalism on religion. Kalau ini sifatnya melaporkan saja, memberitakan, menggambarkan, menginformasikan hal-hal religius dalam media. Yang ketiga ada jenis banal religion. Banal religion itu kita artikan saja agama yang dangkal. Jadi agama yang dangkal itu ketika media memanfaatkan agama dan isunya dan pernak-perniknya untuk meraih popularitas, meraih viralitas, meraih keuntungan dari agama. Jadi agama diambil hal-hal tertentu yang sifatnya dangkal saja. Yang penting menarik, yang penting followernya banyak. Ini namanya banal religion. Nah, ini kan sekarang banyak itu menjamur media-media religius. Yo channel YouTube, yo acara-acara di TV dan lain sebagainya. Teman-teman boleh cek, itu jenisnya bisa religius media. Kalau religius media fokus pada agamanya, yang meminjam media untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Ada jenisnya jurnalisme religius. Kalau jurnalisme religius fokus pada jurnalistiknya, melaporkan saja kegiatan agama, aktivitas agama, fenomena agama. Ada yang jenis banal religion. Banal religion itu fokus pada medianya. Agama hanya komoditasnya saja. Maka dipilih hal-hal tertentu yang kontroversial, yang layak jual, yang peminatnya banyak, yang mungkin viral dan lain sebagainya. Nah, ini kalian harus mulai kritis sekarang. Kalau ketemu media-media religius, isinya apa? Kalau religius media ya isinya nasihat-nasihat, tafsir-tafsir agama, ajaran-ajaran agama. Itu religius media. Kalau journalism on religion, jurnalisme agama, isinya ya laporan-laporan, fenomena keagamaan, ucapan-ucapan, tindakan tokoh-tokoh agama. Ini journalism on religion. Kalau banal religion, isinya itu ya mungkin simbol-simbol, acara, kegiatan, dipilih yang menguntungkan medianya, yang kontroversial. Keliru-keliru sedikit tidak masalah, yang penting viral. Pokoknya diambil angle yang mereka untung. Nanti di penelitian itu disebut perannya tokoh agama. Kalau di religious media ya tokoh agama itu produsen, pemilik, tokoh utama, pemain utama. Dialah fokusnya karena dia yang menyampaikan ajaran-ajaran agama. Tapi kalau dalam jurnalisme religius, tokoh agama ini hanya narasumber. Jadi sumber informasi tentang agama. Kalau di banal religion, tokoh agama itu ya dicari yang agak kontroversial, dicari yang idola-idola, yang kira-kira punya kesaktian aneh-aneh, punya bisa menghibur, punya sisi luar biasa yang ini, yang itu. Itu biasanya banal religion. Yang sakti, yang punya keris bisa menyala, yang punya ngono-ngono itu dicari itu biar kontroversial. Ini namanya banal religion. Dicari sisi lakunya. Ada banyak ulama-ulama hebat, yang dicari yang unik-unik, yang khas-khas, yang layak jual. Ini namanya banal religion. Fungsinya apa? Kalau religious media ya memang pelajaran agama, untuk menjalankan ritual-ritual, ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya. Kalau jurnalisme religius fungsinya informatif, pengawasan kritis, politis, ruang publiknya agama dan lain sebagainya. Kalau banal religion ya fiksi, hiburan, untuk trik-trik, untuk yang viral-viral.
Itu banal religion. Nah, terakhir 3 tipe ini ternyata juga ada tantangannya, ada problemnya. Problemnya apa? Kalau religius media berhadapan dengan tantangan suara yang berbeda. Religius media itu kan biasanya menyampaikan ajaran agama tertentu. Jangan lupa, agama-agama itu kadang-kadang banyak alirannya. Kalau medianya dikuasai aliran A misalnya, ya religius media yang disampaikan versi aliran A saja. Yang versi kelompok B tidak diberitakan, tidak disampaikan. Nah, ini tantangannya religius media. Ya benar sih, dia ajaran agama yang memanfaatkan media, tapi ajaran agama yang mana ini yang dibawa, yang disampaikan? Itu religius media. Kalau jurnalisme religius, problemnya adalah problem logika agama, lembaga agama ketika isinya tidak sinkron. Jadi problem kritisisme. Jadi jurnalisme itu kan memberitakan saja. Padahal memberitakan itu ya perlu wawasan tertentu untuk memberitakan agama itu. Tidak sekedar fenomenanya apa, ditulisnya apa. Perlu pendalaman-pendalaman. Nah, itu kalau sekedar jurnalisme biasa ya akan kesulitan. Sama seperti ada orientalis itu yang zaman dulu yang meneliti agama Islam karena dia melihat dari luar, tidak ngerti seperti apa isinya. Menjelaskan sholat, dia bilangnya begini, umat Islam itu sehari 5 kali membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Itu kita ngamuk kalau ada kalimat gini kan. Lah ya memang dia tidak paham itu maksudnya, itu kan sujud. Tapi dia yang melihatnya kan, kalau yang tidak ngerti, lu ngapain itu orang kepalanya dibentur-benturkan ke lantai itu. Nah, ada problem ini jurnalisme religius itu. Jadi karena agama kan ya ada makna-makna dalam, tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja kemudian dideskripsikan. Nah, ini problemnya. Sementara kalau banal religion ya tentu saja problemnya problem kedangkalan, bahkan penyimpangan. Agama tidak begitu. Agama bukan hanya itu, jauh lebih luas dan lebih dalam. Oke ya, silahkan kalau ada yang tertarik teori ini untuk meneliti media. Sejauh mana media religius yang kamu ikuti itu, apakah jenisnya religius media ataukah jenisnya jurnalisme on religion atau jurnalisme religius, ataukah jenisnya banal religius?